Selamat datang kembali di Kenawa TV. Terima kasih sudah mendukung kami, dan kami akan terus bersemangat membagi informasi-informasi positif dan menarik lainnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Untuk video kali ini, check it out. Baru-baru ini ribut soal penutupan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT. Pihak Universitas Nusa Cendana atau Undana diduga melakukan penutupan secara sepihak laboratorium pemeriksaan PCR gratis tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap penggagas pembentukan lab tersebut, yaitu Forum Akademia NTT. Padahal laboratorium tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam pemeriksaan PCR COVID di NTT sejak Oktober 2020. Lagi pula, laboratorium tersebut melayani tes PCR gratis yang digagas oleh Forum Akademia NTT. Pihak kampus Undana berdalih bahwa Dinas Kesehatan Kota Kupang menemukan kapasitas dan kewenangan melakukan praktik medis tidak sesuai dengan prosedur. Salah satunya, laboratorium itu tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan PCR karena tidak memiliki dokter spesialis patologi dan analis. Sementara itu, anggota Forum Akademia NTT, Elcit Lee, mengatakan laboratorium Biokesmas telah menjalani semua tahapan persyaratan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19. Dalam proses perizinannya, sudah beberapa kali telah dikunjungi oleh pengawas Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya sebagai perwakilan Litbangkes RI di area Indonesia Timur. Terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud oleh Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT termasuk uji validasi, membuat Kementerian Kesehatan menerbitkan surat izin operasional Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT melalui surat nomor SR 01.2/4450/2020 perihal pengoperasian laboratorium RT-PCR. Selain kepada Gubernur Provinsi NTT, surat itu ditembuskan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang. Elcit mengaku Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT diresmikan oleh Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat oleh Terawan Agus Pustranto. Saat itu, Gubernur Provinsi NTT Dr. Bungtidulai Skoda juga hadir saat peresmian. Karena itu, menurut dia, keputusan penutupan laboratorium Biokesmas oleh Dinkes Kota Kupang juga dibuat tanpa berkonsultasi dengan pimpinan Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT terlebih dahulu. Penutupan malah dibahas dalam pertemuan dengan Universitas Nusa Cendana. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kupang NTT mengungkap beberapa alasan mengapa terjadi penutupan laboratorium Biokesmas Provinsi NTT tersebut. Kepala Dinas Kota Kupang, Retnowati, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh laboratorium tersebut adalah terkait pemeriksaan hasil tes COVID. Menurutnya, lab biomolekuler seharusnya hanya memeriksa sampel COVID dan bukan mengambil sampel pasien COVID. Sebab di laboratorium tersebut tidak terdapat dokter. Pada praktiknya, dia juga menemukan laboratorium Biokesmas NTT tidak saja memeriksa sampel yang dikirim, tetapi juga melakukan pengambilan sampel individu. Selain itu, ditemukan juga bahwa laboratorium Biokesmas NTT menggunakan tes dengan metode pool test qPCR digunakan untuk screening massal dan surveillance. Retno menyebut bahwa tes pool qPCR dengan metode tersebut seharusnya tidak bisa disimpulkan dari hasil pemeriksaan individu atau pasien COVID.
Karena itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang memandang bahwa sebuah laboratorium pemeriksaan PCR harus mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi pemeriksaan COVID-19. Namun kemudian terjadi keributan pro kontra mengenai penutupan laboratorium tersebut. Pihak Undana diduga mencaplok kewenangan secara sepihak menutup tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Lab Biokesmas Provinsi NTT dan juga pihak Forum Akademia NTT. Namun beberapa hari yang lalu, Rektor Undana Profesor Fredrik Benu berupaya memberikan klarifikasi mengenai polemik yang terjadi mengenai penutupan Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT. Saya perlu sampaikan bahwa pemberitaan Undana secara sepihak penutup operasional dari lab biomolekuler adalah tidak benar. Saya sama sekali tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan penutupan. Sekalipun lab biomolekuler itu ada di dalam rumah sakit Undana. Justru saya yang ditegur oleh Dinas Kesehatan Kota, surat peneguran kepada Rektor Undana untuk memberhentikan sementara operasional dari lab itu karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemarin saya sebagai pimpinan universitas yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam atas nama universitas bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pihak Dinas Kesehatan Kota, sama-sama kita ke lab biomolekuler untuk mencari solusi terhadap surat teguran yang dilayangkan oleh Dinas Kesehatan Kota kepada Rektor Undana. Sebelumnya malam kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur yang sudah berupaya untuk mendirikan lab biomolekuler ini atas inisiatif dari Forum Akademia NTT. Dan lab itu ada di dalam aset Undana kerjasama tiga pihak. Kami setuju bahwa lab itu untuk kepentingan pelayanan masyarakat pada situasi pandemi ini harus tetap beroperasi. Tetapi kita juga tidak boleh melanggar ketentuan. Sehingga tiga pihak ini, Undana, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota, berkoordinasi dengan Forum Akademia NTT yang sebenarnya diminta oleh Bapak Gubernur untuk membantu pelayanan di lab itu. Solusi yang kami sepakati adalah lab itu tetap beroperasi, tetapi harus di bawah pengawasan dokter spesialis patologi klinik. Setiap hasil tes PCR atau apapun itu harus sepengetahuan dokter spesialis patologi klinik. Tapi usulan seperti itu tidak diterima oleh pihak FAN. Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka berargumen bahwa mereka juga punya otoritas untuk mengeluarkan hasil tes. Sehingga tidak ada solusi untuk itu. Bahkan saya harus jujur katakan, kemarin terjadi keributan karena pihak FAN secara fisik menantang rektor, dan itu ada saksi hidupnya. Kalau ada rilis video yang sudah diedit, tidak mengcover semua situasi. Dan saya punya saksi hidup semua yang hadir situ, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas, dan para wakil rektor, dan semua yang hadir situ. Saya secara fisik sebagai rektor yang bertanggung jawab atas institusi ini, dinantang secara fisik untuk bertarung. Dan itu adalah sudah melanggar hakikat saya sebagai pemimpin universitas ini. Sehingga saya juga bersikap sebagai manusia. Tapi tidak ada niat sedikit pun untuk menutup operasional dari lab itu. Justru kami mencari solusi terbaik untuk
operasionalisasi lab itu tetap berjalan, memberikan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tuduhan bahwa Undana secara sepihak merampok quote unquote lab biomolekuler. Undana tidak pernah merampok. Saya ini hanya punya perjanjian kerjasama dengan gubernur dalam bentuk MOU antara Undana dan Bapak Gubernur yang mengcover semua aspek, bukan hanya lab biomolekuler. Terkait dengan lab biomolekuler, bukan hanya MOU, tapi sudah nota kesepakatan. Nota kesepakatan itu bersifat spesifik dan sudah mengikat. Nota kesepakatan itu mengharuskan Undana untuk bertanggung jawab terhadap operasional dari laboratorium itu, terhadap kualitas pelayanan dari laboratorium itu. Bahkan diminta untuk secara periodik mengaudit dan meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara lab laboratorium biomolekuler itu. Karena sudah ada nota kesepakatan, secara yuridis saya harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kesalahan apapun itu akan dialamatkan pada Undana. Dan Dinas Kesehatan Kota tidak salah. Dia memberikan teguran kepada rektor. Dan saya harus menyelesaikan persoalan itu. Jadi kami tidak pernah merampok siapa-siapa. Saya tidak ada kerjasama dengan FAN. Tidak ada MOU bentuk apapun. FAN itu kita akui, itu sebagai inisiator. Harus diakui itu. Mereka punya inisiasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Undana mendirikan lab itu. Dan atas inisiasi itu, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di provinsi ini mengizinkan mereka, bahkan meminta mereka untuk membantu pelayanan di lab itu yang sudah ada nota kesepakatan dengan rektor. Kami menyambut baik itu untuk beroperasional. Yang kami minta hanya koordinasi pelayanan itu bersama kami yang diserahi tanggung jawab pengelolaan sehingga tidak ada kesalahan. Itu saja yang kami minta. Tapi kalau tidak mau berkoordinasi, bagaimana kita mencari solusi terhadap persoalan yang ditimbulkan itu? Itu saja dari saya. Demikian keterangan pers saya. Terima kasih. Pak Rektor, terkait dengan kemarin pasca sempat nyaris ada konflik fisik antara Pak Rektor dan salah satu orang FAN, Pak Elcetli. Itu apa maksudnya, apa kesepakatan setelah itu? Apakah ada kesepakatan, follow up-nya seperti apa dari pertemuan itu? Karena tidak mau untuk kita mencari solusi. Kalau tidak mau, ya sudah kita keluar saja. Saya tetap begitu. Kalau tidak mau, ya kita keluar dari ruang diskusi itu setelah kita ribut itu. Didahului oleh ancang-ancang mau adu fisik dengan rektor, ada saksinya, tidak bisa tipu itu. Tidak bisa tipu. Saya bisa bertindak apa saja di situ. Itu saya bertanggung jawab. Keluar dan ke dalam atas nama institusi ini. Dan ini sudah menyangkut harga diri lembaga ini. Tidak bisa diinjak-injak Undana ini. Saya bertanggung jawab harga diri lembaga ini. Bagaimana mau menyalahkan lembaga ini? Enggak, kita tidak punya niat busuk sama sekali. Kita berterima kasih bahwa FAN, adik-adik FAN membantu lab itu. Yang kita minta, dan itu atas permintaan gubernur, harus kerjasama. Kerjasama ya, kita berkoordinasi secara baik. Ada laporan, manajemen dan lain sebagainya. Karena kita yang bertanggung jawab. Itu saja. Tapi sampai saat ini tidak ada solusi. Bagaimana kita mau mencari penyelesaiannya? Berarti surat dari Dinas Kesehatan Kota tetap berlaku. Padahal Dinas Kesehatan Kota menyetujui untuk tetap beroperasi asal Undana menjamin bahwa ada dokter pengawas, dokter spesialis patologi. Itu aja. Saya tidak ada urusan yang lain. Itu aja. Terima kasih. Pak Prof, kita mau tahu Dinas Kesehatan Kota keluarkan surat penutupan itu kapan, Bapak? Saya sudah serahkan tadi dokumennya, ada di situ. Saya boleh buka di sini. Semoga tanggal saya tidak apa, tapi ya. Dinas Kesehatan Kota suratnya
nomor 441.803/933/2021 ditujukan kepada Rektor Undana, dikeluarkan dan ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2021. Jelas suratnya dengan rincian saya sudah berikan. Apakah sebelum ada surat itu ada koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota dengan Pak Rektor sebelum ada surat tanggal 20 itu Yang keluar? saya tahu, Dinas Kesehatan Kota pergi ke lab itu dan memeriksa lab itu, dan sudah ada pemeriksaannya. Tapi saya tidak tahu hasil pemeriksaannya apa yang menyebabkan dikeluarkan surat itu, saya tidak tahu. Tapi ada petugas dari Dinas Kesehatan Kota yang memeriksa lab itu dan diminta dokumen-dokumen. Itu ada di jejak digital yang bisa kita lacak. Saya tidak mau suruh mereka keluar. Saya meminta, mari kita bekerja sama. Tapi kalau tidak mau bekerja sama, so bagaimana aset ini? Saya kan tidak ada punya urusan dengan FAN. Saya tidak ada MOU dengan FAN, tidak ada kerjasama dengan FAN. Saya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Saya hanya menghormati Bapak Gubernur, dan kita akui mereka sebagai inisiatornya, sehingga kita mengizinkan untuk beroperasi membantu lab itu. Tetapi kan harus berkoordinasi. Tapi kalau tidak berkoordinasi, siapa yang bertanggung jawab? Pada ujung-ujungnya saya bertanggung jawab. Permintaan saya yang satu, sesuai arahan Gubernur, mari kita berkoordinasi kerjasama secara baik sehingga lab itu bisa berfungsi secara baik dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahwa izin itu dari Kementerian Kesehatan, tapi Dinas Kesehatan Kota yang memantau operasional setiap saat sehingga mereka mengeluarkan surat itu. Saya minta itu saja. Tapi kalau tidak begini ya terpaksa kita tidak bisa lah. Kan saya nggak ada urusan dengan FAN. Saya harus tegakkan aturan. Nanti sebentar kalau diambil tindakan lebih lanjut terhadap kami, karena baik institusi saya. Saya sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab terhadap institusi ini. Terus nama baik institusi ini kalau dirusak, siapa yang bertanggung jawab? Saya yang harus berdiri paling depan. Itu aja. Mari kita kerjasama aja. Tapi mari membuka diri masing-masing, ngomong secara baik. Kita orang sama-sama orang berpendidikan, ngomong secara baik. Jangan emosional. Pakai ancang-ancang fisik lagi mau pukul rektor, nggak bisa ini cara begini. Saya itu aja. Saya sudah lapor diri ke Gubernur. Dan sebagai pimpinan tertinggi di provinsi ini, wakil pemerintah pusat di daerah ini, kita harus tunduk terhadap arahan Gubernur. Dan saya tunduk. Arahan Gubernur suruh kita kerjasama, kita akan kerjasama. Saya mungkin sudah disonding, akan dipanggil oleh Komisi 9 untuk menjelaskan duduk bersama. Saya siap untuk ketemu dan kita sama-sama menyelesaikan persoalan ini di Komisi 5 hari Jumat nanti. Saya siap untuk bertemu. Prinsip saya, cari solusi terbaik sehingga kita tidak melanggar aturan. Itu saja. Bahwa kalau ada yang keberatan bahwa seharusnya surat itu dilayangkan pada pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi, itu bukan urusan saya. Saya hanya pegang pada nota kesepakatan bahwa lab itu sudah diserahkan pada Undana. Dan detailnya silakan baca pada dokumen ini. Begitu saja.